Verticalizer, Sobat Ji dan Sobat Print Media. Saat ini saya bersama Pak Willy. Iya. Ya, dari Gading Murni. Iya, Pak. Dan paling senior, bahkan teman-teman sempat bilang ini profesor dari Gading Murni. Kalau nggak ada Pak Willy, Gading Murni bingung mau kemana nih arahnya. Itu ya. Karena saya seorang penjelajah, Pak. Penjelajah? Iya. Maksudnya apa tuh penjelajah? Penjelajah, saya keliling hampir seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, Pak? Seluruh Indonesia, ya Indonesia wilayah 80% saya udah jelajahin. Seperti itu? Iya. 80%, tapi dengan luasannya segitu luas. Iya. Paling tidak satu persatu customer. Iya. Masih ingat? Masih. Sampai sekarang masih berhubungan. Gimana caranya, Pak? Berarti kan banyak penggemarnya. Ya, karena ada pendekatan aja, Pak. Seperti itu. Saya sayang sama customer lebih sayang ke saya juga. Oh, itu Jadi kuncinya. dulu sama bapaknya, sekarang sama anaknya. Nyambung terus, Pak. Sekarang nyambung terus. Nyambung terus. Nah, ini yang tradisi yang sangat menarik, Pak, memang. Kalau kita bicara di di dunia persilatan, Iya. ya kan, yang Pak Willy dengan pengalaman yang segitu banyak. Iya, Berapa tahun? 40 ya? 40 tahun. 40 tahun sudah Iya. ya. Nah, jadi nggak heran pada saat menangani customer, paling tidak saat ini sudah generasi kedua minimal, bahkan Iya. generasi ketiga. Iya. Rata-rata antara generasi 2, generasi ketiga. Saat ini. Iya. Nah, bagaimana menjaga komunikasinya, Pak, sama mereka, Pak? Jadi kalau ngomong sama bapaknya nyambung lah. Iya. Ngomong sama anaknya mulai nyeleneh nih. Iya. Ngomong sama cucunya ruwet, Pak. Iya. Kalau saya bisnis itu sesuai papanya Pak Arwan. Sudah almarhum itu ada pesan. Oke. Sama customer tidak ada kata tidak bisa. Oh. Ya, Nah, maksudnya harus bantu sama customer. gitu. Sejelek apapun customer harus kamu bantu supaya dia bisa bangkit lagi. Seperti itu. Iya. Jadi customer kecil jangan lihat kecilnya. Yang penting orang itu mau kerja jujur, kamu bantu. Itu yang menjadi kunci. Iya, itu pesanannya Pak Arwan ya. Gitu. Jadi sampai sekarang saya masih ingat. Jadi saya kalau sama customer, saya nggak milih orang, Pak. Entah itu orang kulit putih, kulit hitam, kulit hijau, semua saya rangkul. Gitu. Semua Cakep, saya mau rangkul. jelek. Yang penting hidup. Yang penting hidup. Saya pernah, Pak, itu customer. Ini sedikit saya cerita ya. Ada customer, woi Pak Willy jangan masuk orang itu. Tapi orang itu baik, jujur, lugu, Pak. Seperti itu. Lugu. Terus saya kan tanya banyak teman, ya kadang-kadang itu ada saingan bisnis ya, dia nggak suka sama si A, tapi dia jelek-jelekan si A. Tapi yang customer B, C, D, sampai Z itu, dia ngomong memang orangnya tidak ada uang, tapi orangnya jujur. Ini sebagai contoh, di Pontianak, namanya toko Trijaya Mandiri, Pak Aju. Pak Aju. Saya pameran tunggal di Ayani Mall, mesin Trotek saya mulai hari Senin pameran sampai hari Minggu dia nongkrongin. Dia mau beli mesin saya. Pak Willy, saya beli mesinnya Pak Willy itu kalau tak belikan ruko di Pontianak itu dapat satu ruko dua lantai. Terus saya diajak ke rumahnya, Pak. Saya lihat ya, saya tidak menghina, Pak ya. Memang orang tidak punya. Sederhana. Rumahnya itu di belakang penjara, Jalan Raden Saleh. Saya masih ingat. Sudah sederhana. Belakang penjara pula. Belakang penjara rumahnya, persis belakang penjara. Saya lihat ya memang rumah sama buat usaha itu ya rumah kecil, Pak, kecil. Ya saya bilang Pak Jun nggak apa-apa, wes gini aja kalau Pak Jun tertarik mesin saya mau bantu gimana, maunya gimana? Ya kalau bisa sih uang mukanya kecil saya dibantuin bos. Waktu itu Pak maksimal tuh 12 kali. 12 kali. Tapi sama dia saya kasih 18 kali. Kalau saya 18 kali saya mampu, Pak Willy. Oke, salaman sama saya deal. Tapi saya dibantu ya Pak Willy, saya disupport ya. Iya, saya support. Karena saya di Pontianak ke teman banyak, Pak. Saya tanya, orang ini jujur, lurus Pak Willy. Jujur ya, cuma modal enggak ada. Itu saya kan ngecek, Pak. Kalau saya ngecek, wah jangan Pak Willy, jangan hubungan dengan orang ini. Ya terpaksa saya jaga jarak, Pak. Tapi semuanya teman saya ngomong enggak apa-apa, orang itu jujur. Dan sampai sekarang masih berjalan bisnisnya? Sampai sekarang semakin besar. Udah besar? Semakin besar. Jangan-jangan penjara udah dibeli kayaknya, Pak. Sampai sekarang, Pak. Sekarang anaknya nyambung. Anaknya sudah turun? Dia kan dulu join 5 orang, Pak. Pertama dia sendiri, karena tidak ada kemampuan, ya terus semakin besar usahanya
cari ruko. Ruko dari join 5 orang. Akhirnya pecah, sekarang tinggal 3 orang. Tapi berkembang Pak, bisa beli rumah, terus beli ruko lagi, ruko lagi. Dia tuh sangat open sama saya. Sangat open, beli rumah apa ya dia ngomong kok. Ini kalau enggak ada Pak Willy saya enggak bisa beli rumah di sini. Luar biasa. Iya, dia open, sangat open. Makanya sama saya tuh dia itu kayak sungkan gitu loh Pak. Kalau ngomong-ngomong ya sebagai kepala cabang atau teman yang baru buka cabang di Pontianak yang dia ngomong lu kok ngomong apa adanya. Iya. Jadi dari kita baik sama orang itu akhirnya nyambung Pak, nyambung. Saya di Pontianak jujur aja telepon Pak Willy tanya mesin ini, loh kok tahu nama saya dari mana? Dari desa Pak, dari desa. Oh saya dikenalkan sama Pak Ajun. Oh iya saya kasih Pak, saya kasih gambarnya apa, ya langsung deal karena saya enggak datang, ya dealnya by telepon. Begitu deal saya tanya si Ajun, kamu kenalin saya nama si A ini dari desa mana? Oh iya betul Pak Willy, ya sudah, ya udah. Jadi nyambung Pak. Jadi istilahnya kalau saya sama customer sejelek apapun harus tetap dirangkul. Asal orangnya tuh bukannya utang nggak bayar ya Pak. Ya itu aja. Kalau mau misalnya lah ada pembayaran molor-molor dikit ya wis lumrah lah Pak, namanya orang bisnis ya. Gitu. Jadi saya rangkul di situ. Nah ini apa namanya? Kalau saya jadi sales Pak, berhadapan sama Pak Willy saya pasti takut Pak. Nggak akan nembus berarti. Nah, bisa mempercayai seseorang Pak ya dengan kondisi itu tadi apapun. Ya. Apa sih yang menjadi kunci Pak membuat Pak Willy yakin oke, ini orang patut dibantu? Kita manusia tuh Pak, semua sama Pak. Cuma instingnya tuh yang beda-beda. Kalau saya mata, hidung, mulut, kuping tuh saya pasang semua Pak. Kalau saya pertama ketemu orang diplototin? Oh bukan. Maksudnya apa artinya dipasang nih? Jadi punya insting begini. Pertama ya kita kongkong-kongkong, ya terus kedua kita kan survei ke tempatnya Pak. Lokasinya, dagangnya apa. Ya saya tanya, kamu dagang ini sudah berapa tahun? Hubungan sama siapa aja? Misalnya sama supplier itu siapa aja yang kamu pernah hubungan sama dia? Dari situ kelihatan Pak. Dari situ kelihatan. Dari kita ngobrol seperti itu orangnya seperti apa? Iya, harus punya insting yang kuat. Oke. Gitu. Kuncinya di sana. Jadi instingnya tuh kita kalau pertama kenal sama orang, saya ambil negatifnya dulu. Yaitu negatifnya saya tanya, kamu sudah berapa tahun dagang, kamu siapa aja yang nyuplai kamu, kamu kenalan baik siapa aja. Kalau dia ngomong open, baru saya tanya, oh saya sama Angkasa Pasar Pagi, sama siapa? Kalau dia nyebutin sama owner, oh sama Pak Afung atau sama anaknya Raymond, ya kan jelas Pak. Berarti saya mesti tanya, kamu hubungan baik siapa? Dia ngomong nama tokonya tapi tidak tahu orangnya. Nyebutin orangnya itu hati-hati, itu bohong aja. Tanda tanya. Bohong aja. Itu. Tapi kalau betul Afung, ya berarti betul kan saya kenal Pak. Saya hampir semua Indonesia yang brosur bersih di kota manapun tuh saya kenal pemiliknya. Kenal semua saya. Itu. Kenal. Sampai Irian pun saya tidak masuk, tapi saya ada teman di sana, saya belum kenal, belum pernah ke Irian. Cuma ada beberapa customer sudah hubungan dengan saya. Ya sampai hari ini Pak. Sampai hari ini. Paling banyak kenal orang di mana Pak? Di pameran, kedua dari info dari teman. Satu-satu. Iya. Provinsi terbesar yang kenalannya banyak di mana? Pulau Jawa Pak ya. Jawa ya. Iya. Pulau Jawa. 5 tahun lagi nyalek ya Pak ya? Temennya udah banyak. Ya istilahnya tuh kalau saya jadi menteri dalam negeri itu cocok Pak. Karena saya tuh tahu mau jadi menteri cita-citanya. Ini umpama Pak. Jadi kalau Bapak tanya, Pak Willy gimana tuh Dumai? Wah kaya. Tapi penduduk sana banyak yang miskin. Jadi kadang-kadang saya kalau keliling ke Dumai ya, ke Riau tuh kadang-kadang sedih Pak. Sedihnya jalan hancur, puskesmas sekolahan tuh reot. Tapi hasil buminya tuh namanya pipa minyak tuh sama perut saya ini kalah loh Pak, besarnya saya Pak. Jangan main ke fisik dong Pak. Ya, saya kadang-kadang balik, waduh hasil bumi itu triliunan itu lari ke Amerika. Tapi penduduk sekitarnya situ ngenes loh Pak.
Ngenes itu waktu itu ya kan jalan darat saya Pak. Jalan darat saya Surabaya sampai Medan tuh Pak mobil. Makanya saya persis dengan mata saya sendiri saya tahu keadaannya. Baik. Ya. Kalau saya presiden Pak, saya tahulah menteri dalam negeri siapa yang akan saya tunjuk Pak. Nah, 40 tahun pengalaman di Gading Murni. Produk apa yang paling dikenal oleh Pak Willy? Saya pertama kerja di Gading Murni, tadinya tuh pertama mau ikut Pak Rudi, Konica Minolta. Karena background saya tuh lulusan SD. Ya, waktu itu Konica masih Minolta Pak, Minolta 450Z. Masih hafal nomornya? Iya, masih hafal saya. Dari situ terus Pak Rudi kan sibuk. Saya tanggal 5 November tahun 84 saya gabung di Gading Murni. Harusnya tanggal 1 kalau ketemu Pak Rudi saya langsung diterima. Karena waktu itu Pak Rudi lagi meeting di Jakarta. Terus begitu pulang tanggal 5 saya ketemu, ya udah wes, hari ini kamu tak terima, cuma kamu tak titip adik saya. Saya digandeng, dititipkan Pak Arwan. Dititipkan Pak Arwan, ya udah wes kamu tak terima. Kamu suka ya apa? Saya sukanya di lapangan. Saya kalau di dalam toko saya tidak kerasa. Ya udah wes kamu sales ATK. Oke. Saya sales ATK Pak. Iya. Sales ATK di showroom kira-kira ya tidak lebih 2 minggu. Saya diajak sama papanya Pak Arwan pameran produk di Hotel Hyatt. Kalau nggak salah tuh 3 hari atau 4 hari. Pameran produk saya lihat barang itu kok banyak orang yang antusias, banyak yang minat Pak, banyak minat. Saya jaga itu, saya sendirian, saya cuma satu estalase. Dari situ Senin saya ngadep Pak Arwan sama Pak Arwan. Saya mulai hari ini saya keliling door to door jual stempel. Loh, kamu kata nih mau jual ATK, tidak apa-apa, jual ATK sekalian aku jual stempel. Jadi saya utamakan stempel Pak. Waktu itu tas kain yang model Levi's model celana itu. Saya masukin bawa kertas plat 1 tumpuk ya, yang ukuran kecil. Isinya stempel semua. Stempel aja. Saya door to door, jalan kaki ini, jalan Tunjungan, Pasar Genteng. Saya jelajahi. Waduh, booming Pak. Booming. Dari barang nggak laku, jadi laku. Sudah Pak Arwan itu sudah tidak mau import lagi, Pak Arwan sudah tidak mau import. Tidak mau import. Begitu saya guru ya, laku Pak. Cuma bikin letternya Pak, dulu tuh setengah mati tuh zaman purbakala yang nggak ada mesin elektrik, nggak ada. Pakai rugos. Diukir sendiri. Diukir. Itu setiap malam saya kerja sama Mbak orang kaki 5 di Embung Malang. Karet-karet stempel yang dari ban mobil itu. Saya masih ingat, saya sering kesana ngeliat cara bikin prosesnya, saya tahu. Dari rugos, nyusun huruf dari rugos. Gitu. Saya tiap malam Pak, pulang dari kantor Tunjungan, di atas jam 9 malam, ngerjain stempel. Pak Arwan tuh bantu sampai malam. Sampai malam. Tidur pun mimpinya stempel. Udah gitu kerjaan nggak selesai tak bawa pulang loh Pak. Tak bawa pulang mandi lanjut lagi sampai jam 12 jam 1 saya baru tidur. Tak lanjutin. Besok selesai kirim, kasih bagian admin suruh bikin nota, sekalian saya kirim lagi. Kirim lagi order lagi. Pokoknya tiap hari tak pernah kosong stempel. Seperti itu. Iya. Teknologi yang paling dikuasai Pak Willy stempel. Stempel. Saya dari stempel model apapun satu bisa. Tapi terkait teknologi yang ada nih, sekarang kan udah nggak perlu diukir colok-colok lagi nih. Iya nih. Terus jadi gimana nih? Bantu. Nah, iya. Sorry. Iya. Gimana? Apa? Iya. Nah, jadi terkait stempel itu. Nah, pendapat Pak Willy dengan teknologi yang berkembang sekarang pakai laser berarti kan? Seperti apa? Wah, jauh Pak. Jauh ya. Kayak bumi be langit. Saya sekarang suruh bikin stempel seperti dulu, enggak mau Pak. Biarpun stempel sekarang misalnya harga 100.000, saya dibayarin 500.000, 5 kali saya nggak mau. Dengan teknologi seperti dulu ya, saya nggak mau. Bayangkan, bikin stempel, karet stempel itu kan harus ini rata Pak. Betul. Ini dicetak manual, jadi hurufnya naik turun gini. Oh, jauh lebih detail. Wah, jauh. Lebih jadi bagus. pokoknya bikin satu stempel bisa 15 menit itu hebat. Jadi saya potong, saya ganjel, saya ratakan. Ini saya potong, saya ratakan. Jadi betul-betul hurufnya harus rata. Kalau tidak rata kan tidak bisa bagus hasil stempel. Betul. Wah, sangat jadul dulu. Saya kalau inget-inget bikin stempel seperti dulu,
Wis kayak bumi mbek langit, Pak. Kalau sekarang cepet. Begitu setting oke, taruh di mesin 1 menit selesai. Oke, nah pertanyaan terakhir. Sian Pak Willy ceritanya panjang lebar. Gak apa-apa. Nah, mau sampai kapan Pak berkarir terus Pak? Saya sudah 40 tahun, sebetulnya sih sudah capek Pak. Tapi balik lagi, saya kalau tidak kerja, apa saya bisa diem? Ya. Karena saya sendiri tuh hobi kerja. Hobi kerja, saya tuh tidak pernah mengeluh capek, itu tidak pernah Pak. Karena hobi saya. Saya kemanapun saya jalani. Kemanapun saya jalani. Dan tetap semangat? Iya, semangat. Jalankan terus selama masih mampu. Saya kan umur 60. Ya selama saya masih ada tenaga, saya tetap mau kerja. Seperti itu. Saya tetap mau kerja. Saya aja hobi juga Surabaya Jakarta Mbak, mobil saya tuh hobi, saya lebih enjoy naik mobil daripada naik pesawat. Sampai sekarang? Sampai sekarang, cuma anak istri sudah melarang. Jangan Pak, kalau papa berdua tak apa-apa. Naik sendiri jangan. Betul. Ya sudah wis, daripada kalau saya paksa anak istri kepikiran kan ya kasihan juga. Setuju Pak, jangan khawatir. Iya. Oke, demikian Sobat G, Verticalizer dan Sobat Print Media dari Rektor Print Media, Rektor Gading Murni, dengan pengalaman yang segitu banyaknya. Tetap semangat Pak Willy, luar biasa. Terima kasih.